dari masyarakat oleh negara. Kalau jizyah berarti dari masyarakat yang non muslim, sementara kalau kharaj itu dari semua masyarakat warga negara. Ini bedanya jizyah dengan kharaj. Sementara wal hadanat itu kalau di tarkul qital, meninggalkan peperangan. Istilahnya sekarang gencatan senjata. An Abdurrahman bin Auf, saking sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akhadhaha, narik sapa nabi ha ing jizyah, yakni al jizyata ing jizyah, min majusi hajaro, saking wong majusine negara atau tanah Hajar. Tanah Hajar itu di sini disebutkan ya tanah yang daerah yang dekat dengan Madinah. Rawahul Bukhari walau tarikun fil mata' fiha inqita'un. Jadi ini hadisnya itu hanya akhadhal jizyah min majusi hajaro. Tetapi kalau kita melihat dalam penjelasannya itu ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama fikih, karena jizyah itu ada yang mensyaratkan bahwa jizyah itu dari orang ahlul kitab. Artinya ahlul kitab itu orang yang dianggap orang kafir, orang yang non muslim, tetapi dia itu masih punya kitab, ahlul kitab itu. Maka kalau Majusi kan berarti tidak Nasrani, tidak Yahudi. Maka kalau dalam fikih itu tidak boleh ngambil dari Majusi. Tapi hadis ini akhadhaha mim majusi hajaro, jadi mengambil dari orang Majusi. Ya, kalau hadis Abdurrahman ini memperbolehkan jizyah itu dari orang musyrik, ya. Majusi tidak enggak musyrik karena dia menyembah kepada Tuhan. Majusi itu menyembah kepada matahari itu, ya. Jadi dia musyrik. Kalau Imam Syafi'i itu juga tidak memperbolehkan orang Majusi, karena kalau orang musyrik itu kan sudah musuhnya Islam. Tetapi kalau Nasrani Yahudi itu bukan dianggap tidak kafir itu, tapi ya dia yang maksudnya kafir itu kan berarti mengingkari, ya. Tapi kalau di sini di penjelasannya itu ulama berbeda pendapat tentang jizyah dari orang musyrik dan dari ahli kitab. Kalau ahli kitab berarti boleh hidup di negara Madinah tetapi dengan jizyah. Tapi kalau orang musyrik berarti musuhnya Islam. Tentu lagi-lagi konteks hadis ini adalah pada zaman dulu, ya, zaman di mana negara Madinah adalah negara pertama yang di situ ada Nasrani, ada Yahudi, dan ada yang lain-lain. Ini yang lain musyrik tidak dijizyah, tapi kalau menurut Abdurrahman bin Auf itu jizyah boleh dari Majusi. Wa an Asim ibni Umar, dan lan saking Asim bin Umar, an Anasin saking sahabat Anas, wa an Usman bin Abi Sulaiman saking Usman bin Abi Sulaiman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Nabi Khalid bin Walid ing Khalid bin Walid ila Akaidiri maling Raja Akaidir Dumata, rupane daerah Daumah. Dumata itu Dumah, artinya Daumatul Jandal. Fa akhazuhu, maka ngalap sapa Sayyidina
fa akhuzu maka ngalap sapa Khalid bin Walid lan kanca-kancane hu ing Akaidar. Fa atau mangka teka bihi kelawan Kaidar fahakona lan ngreksa sapa Walid damahu ing darai Akaidar wasalahahu lan ngapik-ngapiki hu ing Haidar alal jizyati ngatasé jizyah. Jadi ini masih juga berkaitan dengan di atas untuk orang-orang yang boleh nggak orang musyrik yang non Nasrani dan Yahudi itu boleh diambil pajaknya atau tidak. Ini yang Asim bin Umar menyampaikan bahwa Nabi itu pernah mengutus Khalid bin Walid ke Daumatul Jandal, Raja Akaidar, kemudian Khalid bin Walid dan teman-temannya dan timnya kemudian meminta pajak dan kemudian fahakona damahu wasalahu alal jizyah. Mereka dilindungi, mereka dijamin hak-haknya alal jizyati ngatasé jizyah. Jadi boleh hidup di negara Madinah, boleh hidup di negara Islam kalau mereka mau menyerahkan jizyah. Berapa jizyahnya? Ini tidak ada penjelasan berapa jizyahnya karena jizyah itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, jadi kenapa Akaidir ya? Akaidir itu personifikasi laki-laki. Karena kalau perempuan itu tidak kena jizyah ini dalam penjelasan ini. Jadi karena kan kalau laki-laki kepala keluarga, tapi kalau anak dan istri itu tidak diambil jizyahnya. Ini penjelasan tentang Akaidar, sama seperti di atas, dia adalah orang yang musyrik, kemudian diperbolehkan hidup di negara Madinah, tapi ini hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Umar. Wa an Mu'adz, monggo siapa dari Mas Asif dari belakang. Salli alaihi yen pangalap sapa ingsun ngungkuli halinin saking saben-saben wong liyane dinten iki awit lagu utawa separone dina sepadane awit lagu utawa sepadane dina maaf yang rupane dinar kang bangsa kafir akhraj jarum berada ing hadis salah satu masalah ini menunjukkan waktu. Jadi dijelaskan Nabi pernah mengutus ke negeri Yaman. Beliau itu memerintahkan aku, maksudnya Mu'adz, agar mengambil pajak dari setiap orang dewasa sebesar 1 dinar atau menilai 1 dinar dari kaum mu'afir. Ya, jadi kalau penjelasan di bawahnya itu ada juga. Aw'idlahu amithlahu. Ma'afiriyan itu adalah sauban ma'afiriyan. Jadi mungkin batik troso gitu ya kalau sekarang itu. Jadi batik dari pakaian dari
daerah Ma'afirian. Kenapa Ma'afirian? Karena itu terkenal pada saat itu. Jadi Nabi mewajibkan penjelasan tadi juga sama. Jadi Nabi itu mewajibkan jizyah itu kepada setiap orang. Pokoknya balighin, orang yang baligh. Maka kalau ada yang mengatakan kalau balighin tadi ya berarti kayak akaidar, jadi laki-laki yang perempuan tidak. Sawa'un kana ghaniyan aw faqiran. Apakah dia itu orang kaya atau orang miskin, pokoknya kalau dia itu non muslim, orang yang hidup di tengah-tengah umat Islam, negara Islam, maka dia kena jizyah. Yang jelas kalau dia laki-laki, entah dia kaya atau miskin, kaya juga jizyah, miskin juga jizyah. Sama seperti kalau kita di sebuah negara, maka pajak itu dikenakan pada kita. Kita sama-sama punya rumah gitu ya. Rumahnya bagus, itu rumahnya tanah ya. Apakah tanahnya itu untuk kebun atau untuk apa, itu kena tanah. Cuman kalau di pajak itu tanahnya ada bangunannya dengan tanah yang tidak ada bangunannya itu berbeda. Tetapi kalau di sini kalau jizyah ya pokoknya warga negara dia tidak muslim maka kena jizyah. Tadi kana ghaniyan aw faqiran. Kemudian yang kedua halimin min kulli halimin, saking wong sing baligh. Maka kemudian para ulama itu ittafaqu ala annahu la tajibul jizyah illa bi thalathati awsafin az-zukurah wal bulugh wal hurriyah. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah laki-laki, kemudian halim atau balighin, sudah baligh, kemudian wazukurah wal hurriyah, dan orang yang merdeka. Maksud merdeka ini adalah bukan budak. Kalau dia budak berarti tidak wajib mengeluarkan jizyah. Ya memang kadang kalau bicara masalah hadis itu, ini hadis bulul marq, hadis tentang hukum ya. Jadi kemudian kalau sudah dimasukkan dalam fikih itu, ya fikih sifatnya adalah debatable. Sifatnya fikih itu diperdebatkan. Maka tidak ada kebenaran mutlak dalam fikih itu. Kebenaran hanya kepada Allah. Kita atau para ulama fuqaha itu hanya ijtihad saja. Ijtihad bisa benar bisa salah. Maka ada hadis ya yang menyampaikan kalau ijtihad kita itu benar, maka kita dapat 2 pahala. Tetapi kalau ijtihad kita itu salah, maka hanya dapat 1 pahala. Inilah kemudahan atau paling tidak untuk memberi semangat kepada para fuqaha, para pemikir. Ya kalau kita mikir kemudian salah, tetap dapat pahala. Tetapi kalau mikir kemudian hasilnya itu bagus, benar, dia dapat pahala. Ini secara umum berkaitan dengan ijtihad itu. Monggo lanjut. Mas apa? Islamu ya'lamu wa la yu'lam. Agama Islam itu tinggi dan di atas agama-agama lain. Atau jauh dalam kutub. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, unggul, wala yu'la, dan tidak diungguli. Ya wala yu'la artinya adalah ya dari ala ahlil adyan, di agama-agama lainnya. Jadi kita itu sejak zaman Nabi itu bahwa kita itu Islam itu adalah inna dina indallahil Islam, tetapi bukan menafikan agama yang lain. Nabi tetap menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah mulia, ya'lu atau tinggi, wa la yu'la tidak bisa ditinggiin oleh yang lainnya.
Ini artinya ada pengakuan bahwa ada orang lain yang punya agama yang berbeda. Maka istilah yang sekarang dikembangkan ada moderasi beragama itu sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi sebagai Nabi dan Rasul yang membawa agama Islam itu juga tidak menafikan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Sesungguhnya agama Yahudi dan Nasrani itu kan sama, cuman lama-lama Yahudi dan Nasrani itu melenceng dari ajaran tauhid. Maka kemudian Nabi Muhammad datang untuk meluruskan agama-agama sebelumnya. Dan kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ya semuanya adalah meneruskan ibadah-ibadah zaman sebelumnya. Ada sholat menghadap Allah itu juga orang Yahudi Nasrani kan juga ada ritual semacam itu. Haji juga sama, ritual mengelilingi Ka'bah dulu zaman jahiliyah kan juga ada ritualnya mengelilingi Ka'bah, cuman isinya berbeda. Yang dimaksud Ka'bah di situ ya kita hanya menghadap, itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu berarti ada ada berhalanya di pinggirnya itu. Apa yang diucapkan juga sama. Mereka orang-orang sebelum kita minta pertolongan kepada Lata Uzza, sementara kita minta pertolongan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengelilingi Ka'bah. Maka kalau orang-orang yang tidak suka, kalau panjenengan sering baca di itu ya, di Islamophobia di internet itu, betapa orang yang non muslim itu banyak juga yang kadang menyampaikan apa bedanya Islam dengan Kristen dengan Yahudi itu. Tapi bagi kita ya kita harus yakin bahwa innad dina indallahil Islam. Agama kita adalah di mata Allah, agama di mata Allah adalah agama Islam, yakni agama yang sudah diperbarui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernyataan Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la itu dimaknai bahwa ada pengakuan terhadap agama-agama lain. Ini karena perspektif saya orang moderasi beragama itu ya memang sejak dulu Nabi mengakui ada perbedaan pemahaman terhadap agama. Nabi tidak mengingkari ada agama Yahudi, agama Nasrani, tetapi orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi itu sudah mulai melenceng. Maka istilahnya ada ahlul kitab kan ya. Jadi zaman Nabi masih ada ahlul kitab, orang-orang yang Yahudi Nasrani tapi tidak mau untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka istilahnya ahlul kitab, dia punya kitab, tetapi kitabnya diperbarui dalam bentuk Al-Quran. Monggo lanjut. Sallallahu alaihi wa idza laqitum kan endram nalikane ketemu sapa sira kabeh adahum ing salah sijine al yahud wa nasara fitorik dalan fataru mongko boncong sira kabeh apa boncong bahasa Kudus ya. Iya, terus ila adiyatihi kemarin korek. Jadi keterangan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menghentikan janganlah kalian memulai salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan maka ya tidak bonjong, mendorong kalau fadir salahkan atau dorong. Iya, jadi la tabdul yahuda wan nasara bisalam, kita tidak boleh uluk salam kepada orang Yahudi, tetapi jangan di maknanya sebentar lagi ada
hari Natal itu namanya ucapan. Akan yang ramai sekarang itu kan dengan hadis ini juga tidak boleh kita mengucapkan ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, selamat macam-macam itu. Tapi konteks di sini adalah ucapan bisalami itu adalah doa ya, jadi assalamualaikum itu. Maka kalau di fikih itu ya hadis ini itu adalah dalil atas haramnya memulai uluk salam dengan Yahudi dan Nasrani, karena ini ada sesuatu yang dilarang. Ada juga yang mengatakan ya kalau tidak dilarang itu makruh karoha itu. Ada juga kalau jumhur ulama ya pokoknya tidak boleh untuk uluk salam, ngawali uluk salam itu. Tapi ada juga yang boleh tetapi makruh. Ada juga yang mubah, tetapi yang mubah itu sangat sedikit. Kalau salam untuk Yahudi itu mengawiti. Tapi kalau kita diuluki salam sama orang Yahudi, orang Nasrani, itu boleh kita menjawab ya, karena kalau kita yang diuluk salami itu ada ayat wa idza hayyatum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi meskipun kalau sana itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ya menjawab boleh, tetapi tidak wajib karena itu dari orang non muslim. Jadi kalau panjenengan atau kita semua ada orang non muslim kemudian salam kepada kita, ya kita menjawab boleh, tetapi tidak menjawab juga diperbolehkan, karena menjawabnya karena tadi ada kewajiban bahwa kalau kita diberi penghormatan pada orang lain ya kita kasih hormat yang sama. Wa idza hayyatum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau bisa ya berarti bi ahsana minha, lebih baik daripada mereka menguluk salam pada kita. Kalau mereka assalamualaikum berarti kita waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mereka assalamualaikum warahmatullah ya berarti waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau lengkap ya dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang la tabdul yahuda wan nasr bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadruhu ila adqihi. Ini saya bolak-balik ini kalau teks semacam ini kan jadi kita itu kayaknya galak itu umat Islam itu. Fadru, kemudian kalau ada orang ada orang non muslim berarti kita diminta untuk mendorong mereka ke tempat yang ini. Kalau saya memahami itu ya kalau kita melihat orang non muslim daripada ya non muslim ya Yahudi dan Nasrani itu ya fadruhu ila adyakihi, kita diminta untuk tidak memberikan peran yang besar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ayat hadis-hadis yang saya kira tidak tidak berperspektif moderasi beragama, tetapi ya memang ada semacam ini hadisnya itu. Teksnya itu fadruhu ila adyakihi. Jadi diminta untuk nutup-nutupilah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Lanjut, ini panjang. Siapa? Mas Ulum. Wa anil miswari bin Makhramah, saking Miswar bin Makhramah wa Marwan radhiyallahu anhuma anna nabiyya satu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi kharaja iku matu sinten kanjeng Nabi amal Hudaybiyah ing dalem saune pada karo mongko nutur sapa rawi kang hadis itu lihi kelawan panjangnya hadis wa fihi lan itu tetap ing dalam hadis ada utawi hadis ada utawi iki perkara ma iku barang solaha kang akad
bin Abdillah sinten Muhammad kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah Suhaila bin Amrin Suhaila ibnu Amrin ala wad'il harbi ing atase leren perang asyra sinina ing dalem 10 pira-pira tahun ya manu akad aman fiha ing dalem asyra sinin wa yakufu lan megat ba'duhum sapa sebagiane kaum an ba'din saking sebagian liyane akhrajahu ngatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa asluhu utawi asline hadis fil Bukhari ing dalam Bukhari wa akhraja ngatake Muslimun sinten Imam Muslim ba'dahu ing sebagian hadis min hadis Anasin saking radhiyallahu an saking hadis sahabat Anas radhiyallahu an wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis utawi lafaz anna manjaa utawi satune sapane wong jaa kang teka sapa man mungkum saking sira kabeh lam naluk dahu mongko ora balekake ingsun iman alaikum ing atase sira kabeh wa man utawi sapane wong jaa kang teka sapa man kum ing sira kabeh ing saking golongan kita rada tumuhu balik no sira ing mat alaina ing atase kita faqalu mongko ngucap sapa sahabat atak tubuh apa ta nulis sapa sira hadza ing iki ya Rasulullah kanjeng Nabi Rasulullah qala jauh sinten kanjeng Nabi na'am yo innahu saat temene kelakuan man utawi sapane wong jahaba iku lunga sapa man minna saking kita ilaihim marang nas fa'adahu mongko ngedake iman Allahu sinten Allah waman utawi sapane wong ja'ana kang teko sapa man ing kita mengun saking nas fasa yaj'alu mongko bakal dadiake sapa Allah lagu marang man farajan ing kelonggaran wa makhrajan lan solusi jalan keluar. Diriwayatkan dari Muswar bin Mahkamah dan Marwan sesungguhnya kanjeng Nabi pada tahun perang Hudaybiyah itu mendamaikan perang selama 10 tahun dan kanjeng Nabi melakukan akad aman dan mencegah adanya perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Dan dari sahabat hadis sahabat Anas diriwayatkan sesungguhnya barang siapa yang pergi dari golongan kami kufar maka kami tidak mengembalikan kepada kalian, dan barang siapa yang pergi dari golongan kufar maka kaum muslimin harus mengembalikan kepada kaum kufar. Maka sahabat bertanya, apakah Rasulullah
membuat keputusan tersebut, maka Kanjeng Nabi menjawab, ya, sesungguhnya barang siapa yang pergi kepada kaum kafir, maka Allah akan menjauhkannya, dan barang siapa yang datang kepada kita kaum muslim, maka Allah akan memberikan keluasan hati dan jalan keluar. Iya, jadi hadis tadi ini, satu hadis ini berkaitan dengan hadanah ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan jizyah, ini hadanah. Hadanah itu gencatan senjata, atau istilah tadi Mas Kang Ulun itu leren perang. Jadi gencatan senjata itu juga menjadi tradisi umat pada saat itu. Kalau mau istirahat ya gencatan senjata ada. Jadi zaman dulu itu namanya perang itu tidak kemudian langsung bat juga tidak. Dulu itu kalau mau perang itu juga ada namanya jadi ada perwakilan untuk negosiasi. Ya makanya kemarin saya sampaikan perang pada zaman Nabi itu ada yang namanya syariah. Syariah itu mestinya tidak perang itu, tapi konvoi gitu ya, konvoi ke tempat-tempat tertentu yang mana kalau mereka itu akan tunduk kepada negaranya, maka konvoi itu hanya lewat saja. Tetapi kalau mereka itu tidak mau tunduk pada negaranya, artinya melawan, ya konvoi itu akan terjadi peperangan itu. Namanya aja syariah. Syariah itu perjalanan gitu ya. Maka kalau perang yang sedikit biasanya namanya syariah, yang banyak itu nama ghazwah. Nah, ini menceritakan ada perjanjian gencatan senjata antara kelompok Nabi dengan Suhail bin Amr ala wadil harb asyaro sinin, 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun berarti dimulai lagi perang lagi. Jadi 10 tahun, ada 5 tahun, ada setahun, ada yang hanya beberapa saat itu terjadi lagi. Ya, ini dilanjutkan oleh Israel dan Palestina itu kan ya. Sampai sekarang itu kayaknya nggak ada mandek-mandeknya. Ada gencatan senjata, nanti kapan terjadi lagi. Yang terakhir kemarin ya, kemarin lebih dahsyat lagi. Orang sedang sholat kemudian digerebek oleh tentara Israel itu. Ya, tapi ya itu di sana di Israel, dan karena kalau saya melihat itu ya di Israel, di sana kan misalnya tidak hanya konflik Israel dan Palestina, itu ada konflik Israel Palestina itu sebagai ini saja miniatur ya, miniatur Israel itu adalah teman-temannya wakhwatuhu di Yahudi di berbagai tempat. Sementara yang Muslim berarti Palestina. Meskipun kata teman-teman yang sudah pernah ke sana itu di Palestina itu juga banyak orang Kristen, orang Yahudi. Di Israel juga banyak orang Islam itu. Jadi kalau disebut sebagai konflik agama ya tidak, ya konflik negara pada saat ini. Cuman kebetulan yang paling banyak mayoritas itu di Israel ada Yahudi, di Palestina adalah mayoritas Islam atau Muslim itu. Ini gencatan senjata yang dilakukan Nabi dengan Suhail bin Amr. Kemudian anna man ja'a minkum lam naruddahu alaikum wa man ja'a minna rabattumuhu alaihi. Jadi ya namanya politik itu kan bisa begini ya. Jadi kelompoknya Nabi, meskipun tadi ada Nabi itu, tapi ada yang menguntungkan. Man ja'a minkum lam naruddahu alaikum. Kalau ada orang yang ikut pada kelompokku, tidak akan saya kembalikan. Tapi sebaliknya, wa man ja'akum minna radadtumuhu alaina. Tapi kalau ada orang-orang yang kelompok saya kebawa ke kamu, maka harus dikembalikan. Jadi ini kan harusnya kan kalau equal itu jadi kalau ada yang datang dari sana ke sini nggak usah diributkan. Begitu juga kalau dari kami ke datang kamu mau jadi apa, ya jangan diributkan. Tetapi ya tadi namanya politik itu adalah siapa yang menang ya dia yang berpengaruh. Ini kelompok Nabi juga begitu. Man ja'a minkum lam
naruddahu alaikum wa man ja'akum minna raddattumuhu alaina. Kalau anak-anak kami ketangkap di sana ya segera dikembalikan itu. Kemudian ditanya apakah ini keputusan Nabi, Nabi mengatakan begitu, innahu man dzaba minna ilayhim fa ab'adahu wa man ja'ana minhum fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Jadi kalau ya ini aja ya, kayak enak juga, innahu man dzaba minna ilayhim fa ab'adahu. Jadi kata Nabi itu kalau orang yang innahu man zaba minna ilaihim, kalau ada orang yang keluar dari zaman kami fa'abadahullah, maka dia akan jauh dari Allah. Sementara kalau ada orang Yahudi yang masuk ke kita, berarti fayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Kalau orang kafir kemudian masuk ke kita, ke orang Islam, kata Nabi fayaj'alullah lahu farajan wa makhrajan. Ini orang-orang yang hebat gamanya begitu. Ya namanya saja politik kan, selalu begitu. Wa an Abdullah bin Umar, monggo Mas Maki. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usmantika sinten Nabi man tasabana wong kota kang bunuh macam paman Mu'ad dan ing kafir Mu'ad lan yari mongko ora nganggo iso nganggo roh hadal jannati ing gundune ambune swarga. Wa inna rihalan anta temene ambune swarga kuwi swarga ayu jadi iku bakal ditemu min masih roti arba'ina aman yang masalah kesangan perjalanan arba'ina aman 40 tahun taman tahun arojas fa'akiru yang berada salbos dan makhluk. Jadi dalam hadis ini diwakilkan bahwasanya apabila ada seorang muslim yang membunuh kafir Mu'ahad, maka disabdu bahwa dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Sedangkan wanginya surga itu baru bisa dicium setelah perjalanan selama 40 tahun. Iya, mangkotala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Kalau penjelasannya itu kita itu tidak boleh membunuh mu'ahid atau mu'ahid ya, mu'ahid orang yang sudah dijanjikan. Jadi yang sudah berjanji, mu'ahidun wong sing janji. Jadi kalau dia itu sudah, meskipun dia non muslim, apakah itu Kristen, Katolik, Kristen atau Nasrani ya, Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau yang lainnya itu, kalau dia masuk kategori mu'ahid, orang yang sudah dijamin itu, ya tidak boleh kemudian dibunuh. Maka haram hukumnya bagi kita untuk membunuh orang yang mu'ahid atau mu'ahad, orang yang dilindungi hak-haknya itu. Karena kalau dalam fikih siasa itu siapapun dia, kalau dia itu adalah warga negara, maka kepala negara wajib melindungi. Ya di negara kita kan begitu ya. Jadi ada perlindungan terhadap semua warga negara. Maka kemarin ada berapa 8 apa 9 warga yang di Ukraina itu, ya negara dengan dengan cepat menyelesaikan itu. Meskipun di kita itu ada 270 juta orang, tetapi kalau ada orang yang dari terjadi kecelakaan di luar atau terjadi macam-macam, itu tetap diurusi oleh negara kita. Satu lagi monggo Mas Ageng Babus Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lagi orang bilang mana ini orang yang mau anma pola kok
salli alaihi Khairi lawan itu syarat alati rupanya khair wat jumirat kang dicawisake apa alati minal khafiyah saking tanah khafiyah wakaran ono apa ana berapa pungkasane sadar ternyata wadai itu tanah pada sangat wadai pasal orang berapa alati lam tudemar kan ora disiapake minasaniati saking sangat wadai ila masjid Bani Ruzaikin saking masjid Bani Ruzaik bahkan ono Ibnu Umar dan Ibnu Umar Fiman yang dalam Fiman dalam sahabat kang cawe sakit Mutafakun alaih Ziyadah Nabi Al-Bukhari Imam Bukhari Kola Sufyanu Menurut Sufyan Minal khafiyai Kusna sangking khafiyah Ila sanadul wada' maring sanadul wada' satu amyalin tawi 5 kira-kira mil ausit tatun tawa 6 wa minasaniati dan kusna saking sania sanadul wada' ila mahdi Bani Ruzaikin maring ila masjid Bani Ruzaikin maring masjid Bani Ruzaik melun kawi samai. Di bab ini menerangkan tentang balapan dan memanah. Di hadis ini diriwayatkan dari Umar di Rasulullah SAW sudah mengikuti perlombaan balapan kuda yang mana kuda tersebut sudah dipersiapkan secara sempurna dari tanah khafiyah, kemudian diakhiri dengan finishnya di Sanatul Wada. Dan ada pula dan juga kaji Nabi ini balapan diantaranya yang dimana kuda tersebut tidak dipersiapkan secara sempurna dari Sanatul Wada ke Masjid Bani Ruzaik. Dan setelah itu Sayyidina Umar telah mengikutnya juga mutafaqun alaih. Kemudian tambahan dari Imam Bukhari bahwasanya minal khafiyah di antara tanah khafiyah ini ke Sanatul Wada itu sekitar ada 5 mil